Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga selalu berbahagia dan selalu diberi kesehatan. Tak lupa kita baca Bismillahirrohmanirrohim. Semoga kita diberi pemahaman ilmu ya. Kita belajar lagi dengan mata pelajaran kimia ya bersama dengan Bu Timur. Nah, hari ini kita melanjutkan materi minggu kemarin yang dibawakan Bu Lulu tentang elektrokimia. Jadi materi ini merupakan kelanjutan dari materi redok minggu kemarin anak-anak ya. Jadi materi redok itu dibedakan dua ya, ada dua macam. Jadi redok bagian pertama dan redok bagian kedua. Nah, ini merupakan redok bagian kedua yang mana ditekankan pada penerapan reaksi redok. Kalau bagian pertama kan hanya teorinya saja, sekarang ini penerapannya. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan, kita lihat dulu tentang kompetensi dasarnya, IPK-nya, dan tujuan pembelajaran ya. Jadi tentang kompetensi dasarnya adalah menerapkan konsep reaksi redok dalam sistem elektrokimia yang melibatkan energi listrik dan kegunaannya dalam industri. Nah, ini sangat berguna bagi kalian ya, karena kalian orang teknik jadi berhubungan dengan hal ini. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya atau IPK-nya untuk pengetahuannya yang pertama, memahami perubahan energi yang terjadi pada sel elektrolisis. Yang kedua, mendeskripsikan proses pemurnian logam. Kemudian untuk keterampilannya, yang pertama adalah menghitung jumlah zat dalam sel elektrolisis menggunakan hukum Faraday. Kemudian yang kedua, mempresentasikan proses pemurnian logam. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu satu, menjelaskan perubahan energi yang terjadi pada sel elektrolisis. Yang kedua, menjelaskan reaksi yang terjadi pada anoda dan katoda. Nah, sebelum kita masuk pada materi ya, saya tekankan dulu ya. Jadi kalau kemarin sel elektrokimia yang dibahas Bu Lulu itu terjadi perubahan energi, bentuk energi dari energi listrik ke energi kimia sehingga dinamakan dengan elektrokimia. Kalau Bu Timur sekarang kita khususkan pada pembahasan elektrolisis itu adalah kebalikannya, yaitu perubahan dari bentuk energi kimia diubah menjadi energi listrik. Jadi contoh sederhana yang bisa kamu pahami dalam kehidupan sehari-hari ya, yang elektrokimia itu contohnya adalah dalam batu baterai, dalam aki. Nah, itu kan terjadi perubahan energi dari listrik diubah menjadi energi kimia. Sedangkan untuk yang sel elektrolisis, contoh sederhananya yang kamu dapat ya sehari-hari adalah kalau kamu mengisi ulang aki, nak ya. Kalau aki sudah habis, diisi ulang, itu kan berarti dari energi listrik diubah ke energi kimia. Jadi itu sangat mendasar ya, sangat silakan dipahami. Jadi nantinya pun katoda dan anodanya juga berbeda. Kalau sel elektrokimia dulu kemarin, katodanya sebagai kutub positif, anodanya kutub negatif. Sedangkan Bu Timur sekarang untuk elektrolisis, katodanya kutub negatif, anodanya kutub positif. Itu yang sangat mendasar pada bahasan ini. Nah, sekarang kita lihat dulu pengertiannya. Sel elektrolisis. Apa itu? Yaitu sel elektrokimia, sama ya nak ya, elektrokimia, tapi kita lihat secara khusus ya, di mana energi listrik digunakan untuk menghasilkan reaksi redok tidak spontan. Jadi memang reaksi ini tidak spontan, harus ada pemicunya ya. Nah, sel elektrolisis terdiri dari yang pertama, sumber listrik yang menyuplai arus listrik harus searah atau arus DC. Contohnya baterai, contohnya aki. Jadi kita di sini adalah menggunakan arus searah atau direct current ya nak ya. Kemudian katoda yaitu elektroda di mana reaksi reduksi terjadi. Ya, ini sama ya untuk yang katoda anoda itu sama nak. Katoda reduksi, anoda oksidasi. Hanya kutubnya yang berbeda. Katoda di sini kutub negatif, anodanya kutub positif. Kebalikan dari kemarin Bu Lulu ya, perlu dipahami. Tapi prosesnya sama sebetulnya ya. Nah, kemudian elektrolit, yaitu apa itu elektrolit? Mungkin kamu sudah belajar ini awal ya nak ya. Yakni zat yang dapat menghantarkan listrik
yang akan diurai dalam sel elektrolisis. Jadi nanti kita butuh larutan elektrolit dalam proses ini ya. Nah, ini contoh susunan sel elektrolisis. Jadi minimal kamu harus tahu ini. Jadi untuk bisa membuat sel elektrolisis harus ada wadah, ya wadahnya ada. Harus ada elektrodanya. Jadi dibedakan ada anoda, ada katoda. Kemudian harus ada larutan elektrolit yang dipakai ya. Kemudian harus ada sumber arus searah, misalkan baterai ataupun aki. Nah, ini ya. Jadi ya, untuk prosesnya elektron memasuki sel elektrolisis melalui kutub negatif atau katoda dan seterusnya ya. Ini silakan nanti dibaca sendiri untuk pengertiannya. Nah, ini sekarang contohnya ya. Reaksi sel elektrolisis terdiri dari reaksi katoda, yaitu tetap terjadinya reduksi atau terjadinya penangkapan elektron, dan reaksi pada anoda yaitu reaksi oksidasi, yaitu terjadi pelepasan elektron. Nah, coba lihat gambarnya ya. Jadi untuk katodanya itu kutubnya adalah kutub negatif, anodanya kutub positif. Elektron akan bergerak di sini nak ya, dari anoda menuju ke katoda. Nah ya, silakan dilihat itu. Jadi elektron dari Cu itu melepaskan elektron, kemudian elektron itu akan bergerak menuju ke katoda dengan adanya dibantu oleh adanya larutan yang ada di situ ya. Jadi spesies apa yang terlibat dalam reaksi katoda dan anoda tergantung pada potensial elektroda dari spesies tersebut dengan sebagai berikut. Di spesies yang mengalami reduksi di katoda adalah spesies yang punya potensial reduksi lebih besar. Sedangkan ini kebalik, nah ya ini ada ralat sedikit nggih, yang bawahnya adalah spesies yang mengalami reaksi di anoda, mestinya ya silakan dilihat nanti, itu berarti spesies yang mempunyai potensial reduksi lebih kecil atau kebalikannya oksidasinya lebih besar. Nah, itu tentang sel elektrolisis. Nah, sekarang reaksi-reaksi pada katoda dan pada anoda nak ya. Katoda dikatakan tadi tempat terjadinya reaksi reduksi. Nah, misalkan di katoda itu ada logam golongan 1A, 2A, atau mungkin ditambah lagi aluminium dan mangan, karena golongan 1A, 2A ini adalah logam yang paling mudah mengalami oksidasi, dia nggak bisa mengalami reduksi, maka nantinya yang akan mengalami reduksi bukan logam ini, tapi air. Ya, dikatakan dalam ini ya, bahwa logam-logam ini 1A, 2A, aluminium dan mangan ini punya potensial reduksi yang lebih kecil. Ini berarti nggak bisa. Dia nggak bisa mengalami reduksi. Yang tereduksi siapa? Yang tereduksi nanti airnya. Jadi air akan menangkap 2 elektron menjadi ion hidroksida dan melepaskan gas hidrogen. Nah, kemudian, apabila logam-logamnya itu punya potensial reduksi yang lebih besar daripada air, maka dia yang akan mengalami reaksi reduksi. Nah, seperti itu nggih. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Kemudian bagaimana reaksi di anoda? Untuk reaksi di anoda juga demikian. Apabila di anoda itu larutannya mengandung misalkan SO42-, nanti unsur-unsur yang punya potensial oksidasi itu tinggi, maka dia juga nggak bisa mengalami oksidasi lagi karena dia sudah maksimal. Senyawa-senyawa ion-ion seperti itu, misalkan SO42-, NO3-, PO43-, dan masih banyak mengandung OO itu, nah ya itu kan potensial oksidasinya sudah mentok ya, sudah maksimal, maka dia nggak bisa mengalami oksidasi lagi. Siapa yang teroksidasi? Air. Air yang akan mengalami oksidasi, jadi diganti air. Jadi air akan teroksidasi menghasilkan 4H+, melepaskan 4 elektron dan melepaskan gas oksigen. Kemudian ion-ion halida bagaimana? Ion halida masih bisa, dia punya potensial oksidasi, mudah mengalami reaksi oksidasi, jadi dia akan mengalami oksidasi, jadi menghasilkan halida ya, dengan melepaskan 2 elektron. Nah, itu ya. Kemudian sekarang kita lihat. Nah, tadi untuk IPK yang kedua kita akan menghitung banyaknya zat
yang istilahnya yang ada pada reaksi ini nak ya, karena memang tujuan kita ini adalah untuk menghitung berapa gram zat yang mengendap pada anoda ya. Jadi ini berkenaan dengan hukum Faraday yang disampaikan oleh Maxwell Faraday. Jadi hukum Faraday berbunyi yang pertama, jumlah zat yang dihasilkan pada elektroda berbanding lurus dengan jumlah arus listrik yang melalui sel elektrolisis. Seperti ini ya, nanti ada rumusnya bahwa F sama dengan M sama dengan EIT per V ya nak ya. Kemudian yang kedua, jika arus listrik yang sama dilewatkan pada beberapa sel elektrolisis, maka berat zat yang dihasilkan masing-masing sel berbanding lurus dengan berat ekivalen zat-zat tersebut. Nah, jadi nanti kalau pengen misalnya kita ambil contohnya, kita mau melapisi garpu misalkan ya nak ya, berapa tebalnya garpu yang mau kita lapisi itu ditentukan oleh hukum Faraday ini. Jadi nanti banyak faktor yang menentukan, diantaranya adalah massa zatnya, kemudian arusnya, kemudian waktu yang dipakai dan seterusnya. Nanti kita lihat rumusnya ya. Jumlah listrik yang terdiri dari 1 mol elektron disebut dengan 1 Faraday. Nah ini ketentuan dari 1 Faraday itu ya. Jadi 1 Faraday itu besarnya adalah ini, diambilkan dari 1 mol itu berapa butir elektron, kemudian muatan 1 mol itu berapa, kemudian F itu nanti IT per 96500. Nah, 96500 itu dinamakan dengan tetapan Faraday karena yang menemukan pertama kali adalah Faraday ya. Nah, ini nak rumusnya sudah sampai pada rumus. Jadi kalau kita tadi mau memurnikan logam, ataupun mau melapisi logam, nah ini pakai ini nanti yang kita pakai. Jadi dari hukum Faraday tadi dinyatakan bahwa W sama dengan EF. F sendiri kan tadi IT per 96500 ya. Berarti rumus keseluruhan W sama dengan EIT per 96500. Apa itu W? W itu adalah massa nak ya. Jadi massa berapa yang kita lapiskan tadi. E itu apa? E itu adalah Greg ekivalen ya. Dimana E itu dapat dicari dari AR atau MR dibagi valensinya. Jadi E itu dapat dicari dari besarnya AR, massa atom relatif. Untuk senyawa berarti massa molekul relatif dibagi valensi dari atom atau senyawa tersebut. Kemudian itu apa? Itu adalah arus listrik yang kita pakai. Mau pakai 2 ampere, mau pakai 10 ampere, itu akan menentukan berapa tebalnya kita mau melapisi logam tadi. Kemudian T itu adalah waktu. Seberapa waktu yang kita pakai? Apakah 1 detik atau mungkin 10 menit ataukah 1 jam, itu akan menentukan tebal tipisnya kita melapisi logam tersebut. Kemudian rumus yang kedua nanti kita kembangkan. Rumus ini ada perbandingan ya. Jika terdapat 2 hasil elektrolisis dengan arus listrik yang sama, maka kita pakai persamaan bahwa W1 per E1 sama dengan W2 per E2. Nah, ini untuk rumusnya. Ini contoh soal nak ya. Sekarang masuk pada contoh soal. Jika larutan tembaga 2 sulfat dielektrolisis dengan arus listrik 1930 kolom, hitunglah berat endapan tembaga dengan ArCu 63,5 yang terbentuk di katoda ya, yang terbentuk di katoda. Jadi ECU tadi sudah saya katakan Greg ekivalen, yang mana rumusnya adalah AR per valensi atau MR per valensi. Berapa AR dari CU? Tadi sudah ada dalam soal 63,5. Berapa valensi CU? Karena larutannya adalah CuSO4 atau dibaca dengan tembaga 2 sulfat, valensi Cu adalah 2, maka untuk menghitung ECU berarti 63,5 dibagi 2, ketemunya 31,75. Maka untuk menghitung berapa tebal kita melapisi logam, maka kita hitung pakai rumus W sama dengan E kali F, dimana E sudah ketemu, F-nya berarti tadi IT per 96500. I-nya berapa? Karena di sini nggak dicantumkan I dan T, tapi sudah ada muatan nak ya. Yang anak listrik mesti pinter nggih. Muatan itu kan Q sama dengan I kali T nggih. Jadi muatan itu sama dengan arus dikalikan waktu. Sudah ada 1930 berarti dibagi 96500. Jadi ketemunya logam yang kita pakai 0,635 gram. Nah, ini yang kebutuhan kita pelapis tadi segitu. Nah ya.
Nah, ini contoh pemurnian logam. Jadi sel elektrolisis itu diantaranya banyak kegunaan nak ya. Diantaranya pemurnian logam tadi udah bilang, kemudian melapisi logam, proses galvanisasi ya, proses apa namanya ya tadi melapisi. Jadi, apa itu pemurnian logam? Pemurnian logam dengan pada prinsipnya menggunakan reaksi elektrolisis larutan dengan elektroda yang tidak bereaksi. Jadi elektroda iner katanya ya. Pada contoh pemurnian logam tembaga, contohnya misalkan anoda, logam yang kotor kita letakkan di anoda, misalkan garpunya kita letakkan di anoda yang akan kita lapisi. Kemudian katoda, logam murni akan melapisi. Dan misalkan kita lapisi garpu itu dari besi nak ya, kita lapisi dengan misalkan perak ya, maka garpunya kita letakkan pada anoda atau elektroda positif, kemudian peraknya atau mungkin sengnya kita letakkan pada katoda. Kemudian larutan yang kita pakai misalkan larutan yang cocok dengan yang mau kita lapisi nak, misalkan CuSO4. Nah ini ya contoh gambarnya ya, dilihat dari anoda positif itu nanti tempat yang mau kita lapisi, kemudian katodanya itu yang mau kita, yang murni yang mau kita cairkan, mau kita endapkan pada anoda. Nah itu proses pemurnian logam. Kemudian elektroplating atau penyepuan elektrik ya, logam yang mudah berkarat atau terkena korosi seperti besi atau baja dapat dilindungi dari karat atau korosi dengan melapisi dengan logam yang sukar teroksidasi. Misalkan kita lapisi dengan nikel atau perak atau emas dengan menggunakan elektroda yang bereaksi. Misalnya pada proses penyepuan atau pelapisan sendok aluminium dengan perak. Di anodanya merupakan logam perak atau Ag, katodanya adalah aluminium, kemudian larutannya AgNO3. Nah, ini ya, silakan nanti dibaca sendiri kalau kurang jelas. Nah, ini memang butuh pemahaman yang lebih. Kemudian jangan lupa ada tugas mandiri ya, dicoba. Tadi rumusnya ada 2 rumus tadi ya. Nah, silakan dicoba. Kalau masih ada kesulitan bisa nanti japri ke guru mapel masing-masing ya. Silakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai di sini dulu. Nanti ulangannya sampai ini nak ya, ulangan untuk mid semester nggih, sampai pada bab elektrokimia ya. Masih ada 1 pertemuan lagi Pak Rahmat, mungkin nanti pertemuan yang ketiga ya. Semoga diberi kesehatan, tetap semangat ya. Jadi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.